Mantap. Wih, keren. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspar. White coffee. Baik teman-teman, di sini mungkin pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suatu kerajaan atau suatu dinasti yang terkenal pada saat Turki Utsmani dan juga kerajaan Safawi itu eksis. Namun dinasti Mongol ini jarang ada yang membahasnya ataupun yang menulisnya. Jadi saya mengangkat judul ini dikarenakan jarang sekali tulisan-tulisan itu atau orang-orang itu membahas tentang dinasti Mughal ini. Dan dinasti Mughal ini juga berdiri di daerah wilayah India, di mana India itu kan terkenalnya dengan negara negara Hindu atau negara Hindu. Jadi mayoritas di sana itu adalah agama Hindu, tapi bagusnya itu dinasti Mughal ini kerajaan Islam yang ada di daerah orang-orang yang beragama Hindu, seperti itu. Untuk penulisnya sendiri, penulisnya itu bernama Sandi Nur Rahman, yang merupakan pria asal Bekasi dan lahir di Lahat, Sulawesi Selatan 1999. Yang uniknya lagi di mana? Beliau ini atau dia ini bukan merupakan sejarawan ataupun orang yang belajar sejarah. Namun dia itu memiliki keinginan atau ketertarikan terhadap sejarah. Di dalam bukunya itu dituliskan di bawahnya itu penikmat dan pengamat sejarah, seperti itu. Dia lahir bahkan SMK, lihat di situnya ada di PowerPoint-nya, SMK Negeri 10, dan kuliahnya juga teknik informatika atau komputer, seperti itu. Ini ada salah satu quotes dari salah satu raja atau salah satu kaisar terkenal, yaitu Akbar the Great atau Jalaluddin Muhammad Akbar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Akbar the Great. Learning is a plant that's grow in all climes. Di dalam buku tersebut memiliki isi beberapa chapter sampai 9 chapter. Yang pertama adalah membahas asal usul kekaisaran Mughal. Yang kedua adalah kekaisaran Mughalnya. Yang ketiga adalah Kaisar Mughal. Keempat, pengaruh dan kemajuannya. Dan kelima, keruntuhan kekaisaran Mughal. Keenam, 9 permata Mughal. Ya, ini 9 permata Mughal ini terkenal pada pemerintahan Akbar the Great, ya. Selanjutnya peninggalan kekaisaran Mughal, dan ke-8 adalah pohon keluarga kekaisaran Mughal, dan ke-9 adalah siapa yang membangun Taj Mahal. Jadi Taj Mahal itu didirikan oleh salah satu kaisar dari kerajaan Mughal. Seperti itu. This analysis Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini merupakan kaisar ketiga dari dinasti Mughal ini, ya. Nama lengkap dari Akbar the Great adalah Jalaluddin Muhammad Akbar. Nama lengkapnya itu Abu Al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Lahirnya itu di Umarkot Rajputana di Pakistan, ya. Kan pada saat itu Pakistan itu belum berpisah dengan India, ya. Dengan India. Jadi Pakistan itu awal dulunya kan bersatu dengan India. Beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 1605 pada usia yang ke-63-nya.
Jadi terhitung Oktober lahir mah. Hah? Oh ya, lahir. Wafatnya itu pada umur yang ke-63-nya itu. Jalaluddin Muhammad Akbar itu memerintah selama 49 tahun. Lama juga berarti ya. Dan berarti dia itu memimpin pada usia yang masih sangat muda. Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar ini merupakan pemimpin terkemuka pada masa keemasan dinasti Mughal. Ya, pada saat itu ada 3 dinasti Islam yang paling terkenal. Untuk yang di India ini adalah dinasti Mughal pada saat kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar, dan pada di Turki Utsmani itu, dinasti Utsmani itu sultan terkenal yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan untuk di kerajaan Persia atau kerajaan Safawi itu bernama, lupa lagi. Ya, ntar dibahas lagi, saya lupa lagi namanya, agak sulit mungkin. Itu ada tiga dinasti besar pada saat itu. Yang pertama dinasti Safawi di Persia, yang kedua adalah dinasti Turki Utsmani di Turki, dan dinasti Mughal di India. Dan Jalaluddin Muhammad Akbar ini memiliki para petinggi yang nama lainnya itu adalah Nafratas, dan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu menjadi 9 permata Mughal. Dan dari 9 permata Mughal ini tidak semuanya beragama Islam. Ya, ada salah satu hal unik lagi, bahwa meskipun kerajaannya kerajaan Islam, tapi anggota-anggotanya itu atau orang-orang terpilihnya itu tidak semuanya dari Islam, melainkan pencampuran dari beberapa agama, dari 2 agama, yaitu antara Hindu dan juga Islam. Berikut nama-namanya. Yang pertama adalah Raja Bibal. Ingat Jalaluddin Muhammad Akbar ini merupakan kaisar. Jadi kok ada raja, ada kaisar? Kan kaisar itu merupakan pimpinan dari persatuan kerajaan. Jadi dipimpin itu oleh kaisar, seperti itu. Yang pertama adalah Raja Bibal. Raja Bibal ini merupakan hakim peradilan. Yang kedua adalah Raja Todalmal, yang merupakan Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah Raja Mansih pertama, yang merupakan jenderal perang. Yang keempat merupakan Mian Tansen, yang merupakan musisi dan juga komposer. Yang seterusnya adalah Abu Fazal Ibnu Mubarak, yang merupakan wazir agung. Dan selanjutnya adalah Abul Faizi bin Mubarak atau seorang penyair. Antara Abul Fazl Ibnu Mubarak dan Abul Faizi bin Mubarak itu merupakan saudara, jadi kakak beradik. Selanjutnya adalah Abu Rahim Inkana, merupakan menteri dan penyair. Dan selanjutnya adalah Fakir Aziuddin, merupakan penasihat kaisar. Dan yang terakhir adalah Mullah Dopiaza, yang merupakan seorang menteri. Ya, dalam segi sistematik penulisan, meskipun beliau bukan merupakan seorang lulusan sejarah ataupun sejarawan, namun saya rasa tulisannya cukup sangat bagus karena menerapkan prinsip-prinsip sejarah dan juga penulisan. Jadi kaidah-kaidah penulisan dan kaidah-kaidah sejarah itu diterapkan pada tulisannya. Untuk penyajiannya, untuk gaya bahasa itu dimengerti, ya, mudah dipahami, dan ditambah dengan beberapa banyak sekali gambar-gambar untuk ilustrasi. Ya mungkin karena agak mudah ya, soalnya tahun
Tahun berdirinya masih abad 15, 16, 17, 18 lah. Jadi masih cukup mudah untuk mendapatkan gambar-gambarnya. Nah, ini dinasti Mughal ini merupakan penerus dari dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini merupakan penerus dari dinasti Delhi yang berkuasa dari abad 15 sampai 18. Ya. Dan memerintah hampir seluruh bagian India. Untuk kota-kota, untuk wilayah-wilayah besarnya seperti Bengal, Kabul, Sind dan Kashmir itu di bawah pemerintahan Mughal. Nah, nenek moyang atau ayah dari founding father kerajaan dinasti Mughal ini memiliki keterkaitan dengan Timur Leng, yaitu pendiri dinasti Timuriah, dan juga satu turunan juga dengan Genghis Khan, ya, Genghis Khan. Dan dinasti Timuriah ini, populasi pada saat itu, ya, di wilayah tadi Asia Tengah itu berjumlah hampir 1/4 dari populasi dunia pada saat itu. Nah, hadirnya dinasti Mughal memiliki pengaruh terhadap peradaban saat itu, yang pada saat itu jadi wilayah Asia Tengah itu memiliki kemunduran. Namun dengan hadirnya dinasti Mughal ini makin memperbaiki kehidupan atau peradaban di wilayah tersebut. Untuk kesimpulan, kenapa saya mengambil judul ini ya tadi, karena kurangnya sejarawan yang menulis tentang dinasti Mughal, karena kurang eksis daripada dinasti Utsmaniyah dan juga dinasti Safawi. Yang kedua adalah dinasti Mughal merupakan udara segar bagi umat Islam di tanah. Yang ketiga, dinasti Mughal berpengaruh dalam penyebaran Islam di India. Dan keempat, dinasti Mughal memberikan pengaruh dalam bidang seni dan arsitektur. Hal itu dibuktikan pada bangunan atau pada makam yang bisa kita temui di India, yaitu Taj Mahal. Sebenarnya masih banyak, namun yang paling terkenal yaitu Taj Mahal. Yang kelima adalah meskipun Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan orang yang buta huruf, namun dia bisa menjadi pemimpin hebat. Nah, jadi Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar ini merupakan seseorang yang buta huruf. Berarti dia tidak bisa membaca. Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang pemimpin yang besar? Itu dikarenakan dia menjunjung tinggi nilai pengetahuan dan juga seni. Makanya dia mengambil orang-orang terpilih, dikumpulkan menjadi satu, hingga menjadi 9 permata Mughal, ya. Yang kedua tadi sudah dibahas, 9 permata Mughal ini tidak semuanya beragama Islam, meskipun kerajaannya kerajaan Islam, dinasti Islam. Mughal merupakan kerajaan besar yang setara dengan kerajaan Utsmani Turki dan kerajaan Safawi di Persia. Yang keempat, penerus dari kerajaan Delhi. Yang kelima, Zahiruddin Muhammad Babur adalah pendiri kerajaan Mughal yang merupakan keturunan dari Timur Leng. Jadi founding father dari kerajaan dinasti Mughal dari dinasti Mughal ini adalah Zahiruddin Muhammad Babur yang memiliki keterikatan dengan Timur Leng, pendiri dinasti Timuriah, dan juga Genghis Khan. Nah, karena pada saat itu mayoritas di India itu beragama Hindu, maka di kerajaan dinasti Mughal ini memiliki 2 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah dinillah, ya, agama Allah, dan kedua adalah mansab dari. Mansab dari itu mungkin ajaran Hindu gitu. Jadi dalam pemerintahannya kerajaan Mughal ini menerapkan 2 sistem. Yang pertama dinillah dan
kedua adalah mansab dari. Ini adalah gambar-gambarnya. Itu yang pertama, gambar yang pertama ini merupakan Kaisar Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar. Ini fotonya. Ini adalah wilayah kekuasaan. Ini bendera dinastinya. Terus ini salah satu dari ini adalah para ini salah satu itu apa namanya, salah satu dari permata Mughal. Nih ini foto-fotonya. Dan yang ini merupakan istri dari dari Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar. Di Indosiar, di Antv pada saat itu ada drama India juga menerangkan tentang ini, cerita ini juga. Kata cinta. Yang berjudul itu Joda Akbar. Nah, Joda Akbar itu menceritakan tentang kerajaan Mughal ini pada saat kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar. Namun pada film itu karena sinetronnya mungkin jadi dibumbui dengan ya hanya film-film itu saja yang berbau cinta-cinta saja kalau di sinetron begitu. Nah, mungkin sudah penjelasan dari saya.